Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu acceptance sampling. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Fiani Fitri Zahwa dengan NIM 141230019. Saya Abdul Daila, kami 1412 Saya Kesha Lesti Mandela dengan nomor NBI 14123000156. Saya Dewa Prano, NIM 141230009. UMKM merupakan alat produk perekonomian nasional, termasuk di sektor konstruksi dan interior. Salah satu produk penting dalam sektor ini adalah gypsum yang digunakan sebagai pelapor, partisi, dan ornamen interior rumah maupun bangunan komersial. Di tengah meningkatnya pembangunan dan renovasi rumah tinggal di kota seperti Surabaya, permintaan akan jasa produk gypsum terus tumbuh. UMKM yang bergerak di bidang gypsum interior rumah memiliki peluang besar untuk berkembang. Namun di sisi lain juga menghadapi tantangan dalam menjaga mutu, standarisasi dan efisiensi kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian dan pendampingan mutu dan tepat agar kualitas produk tetap konsisten, daya saing meningkat, dan kepuasan pelanggan terjaga. Selanjutnya adalah OBC. Nama objek gypsum pertama yaitu disebut air, pensil, dan nesting. Selanjutnya ada pencampuran menggunakan timba dan tongkat selama 5 menit. Berikut selanjutnya pencampuran serat sama menggunakan timba dan tongkat selama 6 menit. Selanjutnya penuangan cetakan menggunakan scrap kompon dan cetakan selama 2 menit. Selanjutnya adalah menunggu pengeringan selama 25 menit. Dan kemudian cetak menggunakan cetakan sebesar 2 menit. Dan selanjutnya penyimpanan. Di sebelah sini ada dari data operasi memiliki jumlah 6 dan waktu 12 menit dan delay jumlah 1 waktunya 25 menit. Inspeksi jumlah 1 waktu 2 menit. Penyimpanan jumlah 1 dan total seluruhnya adalah jumlahnya 9 dan waktunya 39 menit. Dan single specification limit tipe 1K. Minimum panjang gypsum ini adalah 235, jumlah sampel yang kita ambil 35, dan menentukan kode ukuran sampel berdasarkan N dan tingkat inspeksi. N besarnya adalah 200 unit per hari. Menentukan kode ukuran sampel berdasarkan N dan tingkat inspeksi 200 unit per hari. Menentukan ukuran sampel N dan tingkat acceptability K, tingkat inspeksi ini adalah generasi 2 atau B2 dengan nilai kecil dengan angka 1,57. Ini tabel untuk menentukan AQL. Karena di sini kita pakai AQL-nya 2,5 karena kita menentukan titik AQL-nya dan di sini ada tabel menentukan titik AQL-nya. AQL yang kita tentukan adalah 2,5 karena list gypsum hanya berfungsi sebagai dekoratif saja, bukan sebagai struktur bangunan. Cacat kecil pada gypsum seperti retak dan serat yang tidak rata masih bisa diperbaiki dengan amplas atau dipukul. Pembuatan gypsum ini juga masih menggunakan cetakan dan masih melibatkan tenaga manusia. Maka tingkat toleransi cacat sedang sama dengan 2,5%. Sudah cukup aman dan tidak membahayakan struktur dan masih bisa ditoleransi. Next. Di sini adalah tabel menentukan kode ukuran sampel berdasarkan N besar dan tingkat inspeksi. Di sini kita di general 2 atau B2 karena unit per harinya kita 200, jadi di range 1,1 itu 80. Next. Ini tabel menentukan ukuran sampel N dan tingkat acceptability K. Di sini kita menggunakan kode letter C
sampel yang kita ambil hanya 35 dan AQL yang kita tentukan adalah 2,5 dan kita mendapatkan hasil 1,57. Next. Ini adalah tabel untuk menghitung deviasi normal. Di sini adalah tabel dari data variabel, yaitu kita menggunakan panjang dari list ipsum. Di sini ada X sama dengan rata-rata per N. Rata-ratanya adalah 8.232 per 35 sama dengan 2352,2 cm. Dan batas toleransinya adalah kurang lebih 3 cm. ZL sama dengan X kurangi U per deviasi. ZL sama dengan X sama dengan apa sih? ZL ini adalah X dikurangi minimum per toleransi sama dengan 235,2 dikurangi 235 per 3 sama dengan 0,06. Jadi kesimpulan dari ZL 0,06 kurang dari 1,57 yaitu letter C. Maka rata-rata kalau tidak memenuhi kriteria penerimaan atau lot ditolak. Yang artinya 200 unit produksi dalam satu lot tidak memenuhi standar kualitas, maka produk tidak boleh dikirim ke konsumen dan diperlukan tindakan perbaikan. Next. Yang kedua adalah single specification limit tipe 2M. Minimum panjang gypsum adalah 235 dengan jumlah sampel adalah 35 unit. Tentukan pada bulan 1 berdasarkan N dan tingkat inspeksi. N-nya adalah 200 unit per hari. Menentukan ukuran sampel N dan tingkat acceptability-nya. Tingkat inspeksi yang diambil adalah generasi 2 atau B2 dan letter J yaitu 1,57. Next. Yang pertama adalah kami mengambil IPL sama dengan 2,5 karena list ipsum hanya berfungsi sebagai dekoratif bukan sebagai struktural bangunan, sehingga zat kecil pada gypsum seperti retak dan serat yang tidak rata masih bisa diperbaiki dengan amplas sama dempul. Pembuatan gypsum ini juga masih menggunakan cetakan dan masih melibatkan tenaga manusia. Maka tingkat toleransi zat sedang IPL sama dengan 2,5% sudah cukup aman dan tidak dibandingkan struktur bangunan dan masih bisa ditoleransi. Next. Yang kedua adalah menentukan ukuran sampel atau N kecil dan tingkat acceptability-nya. Kami mengambil GL2 karena lot size yang kami ambil adalah 200 unit per hari dan itu masuk ke dalam kategori 151 ke 280. Lalu dari itu kami juga melihat dari tabel ini sampel size yang kami ambil adalah 32 unit dan akhirnya dari 2,50 dan ketemu di angka 1,27. Lalu menghitung indeks kualitas AQL. Dengan rumus jumlah dari sampel dibagi dengan 35 unit sama dengan 235,2 cm. Maka ZL adalah 235,2 dikali 235 yaitu minimum per 3 yaitu toleransi sama dengan 0,46. Next. Yang ketiga adalah menentukan proporsi yaitu PL dari tabel berdasarkan N35 dan QL 0,06. Lihat dari tabel maka 0,06 didapatkan adalah 0,5239 lalu dikali 100% dan menemukan 52,39%. Karena PL nya adalah 52,39% itu lebih besar dari 5,57 yaitu nilai yang tadi, maka kualitas lot tidak memenuhi kriteria permintaan atau lot ditolak. Artinya 200 unit hasil produksi tidak memenuhi standar. Selanjutnya untuk data atribut dalam sampel atribut cacat ini kami mengambil dari cacat produk seperti retak, yaitu ada 35 sampel untuk cacat atribut yang retak itu ada 1, 5,
5, sampel 6, sampel 12, sampel 24, lalu 27, yang terakhir ada 31. Untuk minimum panjang gipsum 235 dan jumlah sampel yang kami ambil adalah 35. Menentukan kode ukuran sampel berdasarkan N dan tingkat inspeksi. N sama dengan 200 unit per hari, lalu toleransinya ada 3 cm. Untuk pembahasan menentukan titik ITL sama dengan 2,5%. Di sini kami mendapatkan ITL 2,5%. Memiliki cacat atau DI 3, lalu proporsi cacatnya 8,6. Lalu sampel yang kedua memiliki item cacat 1, lalu proporsi cacat 2,9. Nomor sampel ketiga memiliki item cacat 0, lalu proporsi cacatnya 2. Selanjutnya sampel 4, item cacatnya 2, lalu proporsi cacatnya 5,7. Lalu yang terakhir nomor sampel 5 memiliki item cacat 1, proporsi cacatnya 2,9. Lalu jumlah untuk item cacatnya itu 7. Selanjutnya kita menghitung center line, yaitu sigma DI dibagi 7,5. Selanjutnya menghitung center line, sigma DI dibagi 7 kali 5, yaitu sigma DI 7 dibagi 35, jumlahnya 0,2. Lalu menghitung UCL, cara menghitungnya adalah CL ditambah 3 akar CL tanda kurung 1 dikurang UCL tutup kurung dibagi N, yaitu CL nya 0,2 ditambah 3 tutup kurung 0,2, 1 dikurang 0,2 tutup kurung dibagi 5, yaitu jumlahnya 3,37. Selanjutnya menghitung LCL. LCL ini dihitung dari CL dikurang 3 akar CL tutup kurung 1 buka kurung 1 dikurang CL tutup kurung dibagi N, yaitu CL 0,2 dikurang 3 akar 0,2 buka kurung 1 dikurang 0,2 tutup kurung dibagi 5, ketemu di angka minus 0,3 atau sama dengan 0. Karena jawaban LCL tidak boleh negatif, maka hasil LCL 0. Next. Di sini ada tabel item cacat, proporsi cacat, UCL, LCL, dan CL. Untuk sampel yang pertama, item cacatnya 3, proporsi cacatnya 8,6, UCL 3,37, dan LCL 0. Lalu ada ICL-nya 0,2. Untuk sampel kedua, item cacatnya 1, proporsi cacatnya 2,9, CL 3,37, LCL 0, dan CL 0,2. Lalu ada sampel ketiga, item cacatnya 0, proporsi cacatnya 0, CL 3,37, dan CL 0, CL 0,2. Untuk sampel 4, memiliki item cacat 2, proporsi cacat 5,7, UCL 3,37, LCL 0, dan CL 0,2. Untuk sampel yang terakhir, nomor